Halo semuanya, pada hari ini kita akan membahas mengenai biofarmasetika dari sedian transdermal. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan dibahas, mulai dari struktur kulit dan juga jalur penetrasi, lalu ada barrier start to corneum, nanti akan dalam model brick dan mortar, lalu ada kinetika penetrasi perkutan, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi, mulai dari fisikokimia dan juga biologis, lalu ada parameter BA dan BE sedian dari transdermal, lalu ada proses dari biofarmasetika transdermal itu sendiri, dan enhancer dan juga pengembangan sediaan. Selanjutnya yaitu langsung saja pada topik pertama, yaitu struktur kulit dan juga jalur penetrasi, yaitu anatomi kulit dan 3 jalur utama. Di mana fungsi dari utama kulit ini itu adalah garis pertahanan pertama tubuh atau barrier utama. Dan terdapat epidermis atau stratum corneum, yaitu memiliki 15-20 lapisan sel mati yang akan bertindak sebagai rate limiting step atau penentu laju dari penetrasi obat. Lalu ada 3 jalur yang telah saya sebutkan tadi, yaitu transselular, paraselular, dan juga transapedagial. Nah, dari transselular, yaitu yang warna biru, dia akan menembus langsung melalui corneosit atau butuh koefisien partisi yang tinggi, dan dia ini merupakan jalur utama untuk obat yang hidrofilik pada steady state. Lalu ada yang kedua, yaitu paraselular, di mana dia itu yang berwarna kuning, berkelok-kelok melalui matriks lipid antar sel. Dia ini merupakan rute normal, molekul kecil dan tidak bermuatan. Lalu ada yang warna putih, jalur transapedagial, di mana dia ini melalui folikel rambut dan kelenjar keringat. Dia ini cepat, namun luas area permukaannya itu sangat kecil, kurang lebih 0,1%. Lalu selanjutnya itu ada barrier stratum corneum dalam model brick and mortar, di mana strukturnya ini setebal kurang lebih 15 mikrometer yang terdiri dari protein kompleks dan juga lipid yang saling mengunci. Teman-teman bisa lihat di gambar kiri, itu beta digambarkan sebagai bricks dan juga semen sebagai mortar. Sedangkan di gambar yang kedua itu intraselular, di mana itu ada corneosit dan matriks lipid intraselular. Lalu sel poligonal yang mati, yang pipi itu diameternya kurang lebih 34 sampai 46 mikrometer dan komposisinya itu 75 sampai 80% protein atau keratin terhidrasi. Ini tahan air dan juga sangat kuat, sedangkan komposisinya itu ceramida kurang lebih 50% untuk corneosit dan juga matriks lipid. Lalu asam lemak yang bebas rantai panjang itu kurang lebih 10-15% dan kolesterol. Terstruktur dalam lipid bilayer lameral yang sangat hidrofilik dan pengunci utamanya itu sebagai penghalang obat. Lalu ada kinetika penetrasi perkutan atau hukum Fick 1, di mana laju obat itu berbanding lurus dengan gradien konsentrasi yang akan melintasi barrier. Di sini ada rumusnya dm per dt sama dengan d dikali k dikali cv, di mana d itu adalah koefisien difusi atau kecepatan dari pergerakan obat melintasi kulit. Lalu ada k, di mana itu ada koefisien partisi sebagai afinitas obat untuk berpindah dari pembawa ke stratum corneum. C biasa konsentrasi sukutan atau CV, konsentrasi obat. Lalu ada H atau ketebalan membran. D itu adalah jarak tempuh melalui stratum corneum. Lalu sedangkan dm per dt atau flux itu adalah laju difusi obat per satuan luas. Lalu ada CV itu adalah konsentrasi obat, di mana konsentrasi dalam pembawa atau vehicle di pendorong utama dari permeasi. Di mana juga terdapat catatan kritis, yaitu hidrasi kulit secara dramatis itu bisa meningkatkan flux atau sekitar 5-10 kali lipat, karena air yang akan mengembang pada lapisan keratin dan bertindak sebagai enhancer penetrasi alami. Lalu ada faktor yang akan mempengaruhi dari absorpsi. Di sini ada 2 faktor, fisikokimia dan juga biologis. Nah, untuk fisikokimia pada obat dan juga sediaan, biasanya itu ada bobot molekul dipengaruhi oleh koefisien partisi dan juga dosis dan juga kelarutan. Kalau bobot molekul, dia itu harus kecil dan dia itu kurang dari 800 Dalton, idealnya itu kurang dari 500 Dalton, supaya dia bisa berdifusi. Sedangkan koefisien partisinya atau log P, dia itu rentang idealnya itu 1-3 dan membutuhkan keseimbangan kelarutan antara lipid atau bisa menembus sebum dan air yang akan menembus cairan jaringan. Lalu ada dosis dan kelarutan, dia itu konsentrasi efektif tinggi dalam vehicle dengan dosis keseluruhan yang rendah. Lalu yang faktor kedua itu biologis, yaitu fisiobiologis. Dia dipengaruhi oleh lokasi anatominya, suhu kulit dan juga kondisi kulit dan dehidrasi. Untuk lokasi anatomi, urutan dari permeabilitas misalnya kuku, telapak kaki, lengan, badan, wajah dan juga skrotum. Sedangkan suhu kulit itu peningkatan suhu kulit hingga 40 derajat Celcius itu bisa meningkatkan energi dari kinetika molekul dan fluiditas dari lipid bilayer. Lalu ada kondisi kulit dan juga hidrasi, di mana itu kulit utuh itu dengan kulit yang terkelupas itu membutuhkan hidrasi yang tinggi untuk memperlebar dari rongga paraselular. Lalu ada parameter dari BA atau BE sedian transdermal dan juga uji in vitro. Untuk profil kadar plasmanya, teman-teman bisa lihat di sini ada grafik di mana meniadakan metabolisme lintas pertama atau first pass metabolisme, lalu memberikan pelepasan di perpanjangan atau sustained release, dan juga hindari puncak peak toksik dan lembah yang tidak efektif supaya bisa menjaga steady state flux. Teman-teman bisa lihat bahwa oral itu dia konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan transdermal. Lalu
Ada uji in vitro, cell diffusifrance, di mana yang paling atas itu adalah kompartemen donor, lalu ada membran kulit, lalu ada kompartemen dari reseptor. Nah, gold standar itu untuk evaluasi dari permeabilitas. Kompartemen dari donor itu untuk menyimpan sediaan, misalnya dalam bentuk patch ataupun gel. Lalu membran kulit itu misalnya pada hewan ataupun pada manusia. Lalu ada kompartemen reseptor, di mana itu cairan simulasi sistemik untuk mengukur jumlah kumulatif obat yang menembus per satuan waktu. Lalu di situ ada proses biofarmasetika transdermal. Di situ mulai dari pelepasan atau rilis, di mana obat itu akan dilepaskan dari matriks atau reservoir patch menuju ke antarmuka kulit. Lalu terjadi partisi, obat itu akan berpindah dari sediaan pembawa untuk masuk ke dalam lapisan lipid padat dari stratum corneum. Lalu terjadi difusi, molekul itu akan bergerak perlahan untuk melintasi si epidermis via jalur paraseluler atau transseluler melalui rate limiting step. Lalu ada absorpsi kapiler, obatnya itu akan mencapai di lapisan epidermis yang kaya akan pembuluh darah kapiler dengan resistensi yang minimal. Lalu obat itu akan tarik ke dalam aliran darah utama untuk bisa memberikan efek farmakologi sistemik tanpa melewati rute portal hati atau terjadi first pass effect. Selanjutnya itu ada enhancer dan juga pengembangan sediaan, yaitu dalam bentuk chemical enhancer, di mana modifikator kimia yang mengubah resistensi stratum corneum itu untuk sementara dan dengan merusak si lipid lamelar atau interaksi keratin, di mana air dan juga pelarut, misalnya alkohol, PG atau DMSO, dia itu bisa menghidrasi sel, mengekstraksi dari lipid dan juga meningkatkan partisi obat. Namun catatannya DMSO itu dia bisa berisiko terjadi iritasi dan juga bersifat toksik. Lalu ada surfaktan dan juga asam lemak, misalnya asam olet atau twin, dia itu bisa menyisip ke dalam lipid bilayer untuk memecahkan struktur beraturan dan bisa menjadi lebih cair. Lalu ada terpen dan juga minyak atsiri, misalnya mentol atau minyak emu, dia itu diakui aman dan juga memiliki toksisitas yang rendah dan bisa bersinergi baik dengan obat yang hidrofilik maupun lipofilik. Lalu ada enhancer dan pengembangan sediaan yang dalam bentuk fisik atau misalnya microneedles atau iontoporesis, di mana ada 3 di sini metode fisik aktif. Untuk microneedles itu jarum mikro yang akan melubangi si kulit subkutan tanpa mengenai saraf nyeri. Dia itu cocok untuk misalnya insulin, peptida begitu. Sedangkan kalau untuk iontoporesis itu biasanya dalam bentuk arus listrik rendah untuk menolak dan juga mendorong ion obat ke dalam kulit. Lalu ada dalam bentuk solid lipid nanopartikel atau SLN dan juga liposom. Dia ini nanopartikel yang ukurannya 50 sampai 1000 nanometer dan biokompatibel atau fosfolipidnya itu akan mencegah degradasi obat dan mengkontrol pelepasan supaya berkelanjutan. Lalu yang ketiga itu dalam bentuk nanoemulsi, tetesan ukurannya itu 20 sampai 200 nanometer, bisa dalam O per W ataupun W per O. Lalu ada area permukaan kontak tinggi dan juga stabilitasnya. Koloidnya itu sangat baik dan meminimalkan iritasi kulit. Lalu ada evaluasi data untuk formulasi. Di situ berdasarkan atribut mutu kritis dari CQA yang diawasi oleh FDA dan juga EMA. Untuk keamanan sediaan ada beberapa yang dibahas, yaitu tampilan dan ukuran, di mana keseragaman fisik sediaan matriks dan reservoir. Lalu ada keseragaman kandungan, di mana kadar dari presisi dari zat aktif dan kandungannya itu dijaga keseragamannya. Ada profil pelepasan obat in vitro, di mana penjaminan laju pelepasan yang konstan dan dapat diprediksi. Lalu ada sifat perekat, daya perekatnya itu optimal namun hypoalergenik atau meminimalkan iritasi kulit selama pemakaian. Lalu ada integritas kemasan, di mana pelindung dari kontaminasi, degradasi, dan kristalisasi. Lalu berikut ini adalah referensi yang saya gunakan, dan sekian dari saya. Terima kasih.